Halo, selamat malam kawan-kawan investor. Kali ini kita berada di segmen membaca laporan keuangan. Emiten yang saya pilih adalah SRTG atau PT Saratoga Investama Sedaya Terbuka ya, dengan kode emiten SRTG. Saya akan bacakan untuk yang belum sempat membaca, semuanya sudah ada di aplikasi dan di websitenya Bursa Efek. Jadi video ini hanya untuk bagi kawan-kawan yang belum sempat membaca. Silahkan dengarkan headsetnya, lebih bagus sambil beraktivitas bisa dilakukan, atau juga bisa disimak sambil ngopi santai. Oke, laporan finansial SRTG 2023 diawali dengan informasi mengenai anak perusahaan perseroan. Jadi ini ada 16 anak perusahaan dari Saratoga ya, ada 16. Coba kita lihat dulu ya apa aja ya. Ada PT Saratoga Sentra Bisnis, ini di jasa investasi dengan kepemilikan 99%. Jumlah asetnya 1 triliun ya ini ya. Dalam apa nih ya? Dalam ribuan ya. Sorry, dalam jutaan. 1T asetnya PT Saratoga Sentra Bisnis. Kemudian PT Nugraha Eka Kencana. Kepemilikannya hampir semuanya rata-rata 99%. Mungkin ada kawan investor yang tahu perusahaan ini ya, silahkan komen. PT Wahana Anugrah Sejahtera Jasa Investasi. Ini semuanya jasa investasi kecuali PC Propco One PTI Ltd, itu jasa manajemen yang berlokasi di Singapura. Singapura ya, kepemilikannya 80%. Kemudian itu jasa manajemen ya. Kemudian jasa investasi PT Trimita Karya Jaya, PT Wana Bakti Sukses Mineral, PT Surya Nuansa Cerita, PT Lintas Indonesia Sejahtera, dan ada banyak lagi ya. PT Intera Indo Resources, PT Sukses Indonesia, PT Sarana Asri, Alpha Omega Investment, Baltimore Investment, dan Linwood Hills Investment Solution. Itu jasa investasi ya. Ini berdomisili di Singapura juga, yang Linwood Hills Investment. Jadi ada 1 2 3 4 5, ada 5 anak perusahaan dari RSTG yang berada di Singapura, berada di luar Indonesia. Kita mulai dari apa ya ini ya. Ini laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan yang bisa kita lihat dari investor retail itu hanya kas aja ya. Kasnya ada berapa ini ya? Kita lihat dulu. Kasnya ada 10. 2022 sama-sama 10, 2023 dari 884 naik ke 2501, ini 2T ya, ini dalam jutaan, sorry 2 miliar ya, dalam jutaan berarti ini cuma 2 miliar. Ada saldo dana yang dibatasi penggunaannya. Kemudian ini ada yang jumlahnya cukup besar ya, ini 449. Apa ini ya, kita lihat ya. Oh, giro pada bank lain pihak ketiga, jadi kayak semacam simpanan di bank lain nih. Ini apa ya, ini laporan posisi keuangan. Lanjut aja ya, sebagai investor retail ya, kita nggak usah baca ini semua, kita nanti lihat ke laporan yang menurut kita bermanfaat untuk retail. Nah, ini laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Kita lihat laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain itu, wah, terakhir 2023 itu ada pendapatan bunga
Pendapatan bunga saja 24 miliar 540 juta. Besar ya pendapatan bunga aja loh itu loh. Tapi ini ada yang menarik, ini ada yang rugi di 95,106. Oh, 2022 juga rugi 184 ya. Ini rugi apa nih? Rugi dari investasi ini mungkin ya. Oh, sorry, beban bunga. Ternyata beban bunga ya. Berarti ini ada pinjamannya, lumayan besar pinjamannya ini. Kemudian kita lihat lanjut, ini ada jumlahnya besar, 13 ini apa ya? Oh, ini. Keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar efek. Oh, ini ada 13 triliun rugi dari investasi ini pastinya. Sebelumnya itu profit 3 triliun menjadi rugi 13 triliun. Wow, man. Besar banget nih ruginya 13 triliun. Ini lagi yang besar-besar ada 11T. Apa ya ini? Oh, jumlah laba operasional. Oh, laba operasionalnya masih minus 11 triliun. Tapi, nah ini. Setelah jumlah laba rugi, kita lihat laba rugi ini bersih ya. Laba rugi bersihnya berapa? Laba rugi per saham di lusian dari operasi yang dihentikan. Enggak ada saldo. Kita lihat lagi ya. Ada pajak, ada pendapatan komprehensif lainnya. Laba rugi yang dapat didistribusikan ke entitas induk, itu aja yang terlihat ya. Wow, 10 triliun. Pantas ya, harga sahamnya nggak naik-naik. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Nggak ada yang terlalu mencolok ya. Ini nanti kita cek lagi ya. Laporan perubahan ekuitas. Kemudian lanjut ke apa nih? Laporan perubahan ekuitas. Masih di laporan perubahan ekuitas. Jadi posisi ekuitas di akhir periode yaitu 271 miliar gitu ya. 271 miliar 297 yang sebelumnya itu wah ini ya, ini laporan perubahan ekuitas saya nggak bacakan. Kemudian kita lanjut ke laporan arus kas. Nah, apa ini jadian ya, arus kas dari aktivitas operasi. Misalnya ini akhirnya setelah di keluar masuk nemulah ini. Nah, ini apa nih ya, 665 miliar 225 juta. Ini apa ya? Oh, kas dan setara arus kas akhir periode. Oke. Nah, ini dia nih yang perlu kita baca. Kebijakan akuntansi signifikan. Ini sama ya. Oke, mana yang bisa kita bacakan? Wah. Oke, jadi sekian saja yang perlu saya bacakan dari laporan Saratoga. Ternyata masih merugi ya. Semoga bermanfaat ya kawan-kawan investor. Salam cuan.